Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman dengan akhiran NIM E1R021165. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat soal tes dan non-tes. Yang pertama itu contoh soal tes. Kisi-kisi soalnya adalah topik, subtopik, jenis soal, dan tingkat kesulitan. Dan topiknya adalah fungsi kuadrat, subtopiknya nilai fungsi, dan jenis soalnya pilihan ganda, dan tingkat kesulitannya adalah sedang. Yang pertama, analisis kesesuaian kisi-kisi dengan butir soal. Soal di samping sesuai dengan kisi-kisi topiknya adalah fungsi kuadrat, dengan subtopik nilai fungsi, jenis soalnya adalah pilihan ganda, dan tingkat kesulitannya adalah sedang. Pengkajian dan perbaikan soal. Soal di samping sudah cukup jelas dan tidak menyesatkan. Tidak ada bias dalam soal. Soal tersebut mengukur pemahaman siswa tentang nilai fungsi dalam topik fungsi kuadrat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, jika fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2, maka nilai dari f2 adalah a0, b1, c2, D3 atau E4. Penjelasan kunci jawaban. Kunci jawaban untuk soal di atas adalah jawabannya adalah A sama dengan 0. Ini karena jika kita substitusikan X sama dengan 2 ke dalam fungsi, kita akan mendapatkan F2 sama dengan 2 kuadrat min 3 kali 2 plus 2 sama dengan 0. Rubrik penilaiannya adalah kriteria dan skor. Jawaban benar skornya 4, jawaban salah skornya 0. Dengan rubrik penilaian ini, siswa hanya mendapatkan poin penuh jika mereka memiliki jawaban A. Jika mereka memilih jawaban lain, mereka tidak mendapatkan poin. Contoh soal non-tes. Kisi-kisi soal. Topiknya adalah fungsi kuadrat, subtopiknya pembuktian, dan jenis soal esai dan tingkat kesulitannya adalah tinggi. Analisis kesesuaian kisi-kisi dengan butir soal. Soal tersebut di samping sesuai dengan kisi-kisi. Topiknya adalah fungsi kuadrat dengan subtopik pembuktian. Jenis soalnya adalah esai dan tingkat kesulitannya adalah tinggi. Pengkajian dan perbaikan soal. Soal di samping sudah cukup jelas dan tidak menyesatkan. Tidak ada bias dalam soal. Soal tersebut mengukur kemampuan siswa dalam membuktikan suatu pernyataan matematika yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh soalnya adalah buktikan bahwa jika A, B, C lebih besar 0 dan A, B, C sama dengan 1, maka 1 per A plus 1 per B plus 1 per C lebih besar sama dengan A plus B plus C. Penjelasan kunci jawaban. Untuk membuktikan pernyataan di atas, kita bisa menggunakan metode pembuktian langsung. Yang pertama, kita tahu bahwa untuk bilangan positif, nilai rata-rata aritmatika selalu lebih besar atau sama dengan rata-rata geometri. Jadi kita punya A plus 1 per B per 2 lebih besar sama dengan akar A kali 1 per B, sama dengan A plus 1 per B lebih besar sama dengan 2 kali akar A plus 1 per B. Karena A, B, C sama dengan 1, maka 1 plus B sama dengan 1 per A, B, C sama dengan 1 per A. Sehingga persamaan di atas menjadi A plus 1 per A lebih besar sama dengan 2. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan B plus 1 per B lebih besar sama dengan 2. Dan C plus 1 per C lebih besar sama dengan 2. Jika kita jumlahkan ketiga ketidaksetaraan tersebut, kita akan mendapatkan A plus 1 per A tambah B plus 1 per B plus C plus 1 per C lebih besar sama dengan 2 plus 2 plus 2. Sama dengan 1 per A plus 1 per B plus 1 per C plus A plus B plus C lebih besar sama dengan 6. Atau 1 per A plus 1 per B plus 1 per C lebih besar sama dengan A plus B plus C. Kemudian rubrik penilaian.
Kriteria dan skor. Buktikan dengan benar dan lengkap, skornya 4. Buktikan dengan benar tetapi tidak lengkap sama dengan 2. Buktikan dengan salah atau tidak, buktikan sama sekali sama dengan skornya 0. Dengan rubrik penilaian ini, siswa dapat mendapatkan poin penuh jika mereka memberikan bukti yang benar dan lengkap. Poin parsial diberikan jika bukti mereka benar tetapi tidak lengkap. Jika mereka memberikan bukti yang salah atau tidak memberikan bukti sama sekali, mereka tidak mendapatkan poin. Demikian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.